Oke, selamat pagi semua. Selamat pagi di acara Morning Talk hari ini, hari Rabu tanggal 22 Juni 2022. Ya. Ini merupakan kegiatan harian kami dari GK Invest untuk membicarakan mengenai kondisi market dan outlook pergerakannya. Oke, saya Oke, sebelumnya ya, oke, kalau kita lihat perdagangan tadi malam, kita mengacu bagaimana pergerakan daripada bursa saham Amerika Serikat yang berbalik arah mengalami kenaikan bahkan cukup signifikan. Kalau boleh dikatakan bahwa dengan kenaikan di atas 2%, ini menjadikan pergerakan perdagangan tadi malam itu adalah salah satu yang besar. Kita lihat bagaimana bursa saham Amerika Serikat bahkan mampu melonjak lebih dari 2%, di mana sejumlah investor mencoba untuk melakukan aksi buyback dengan meraup sejumlah saham-saham besar yang merupakan saham-saham unggulan, termasuk sejumlah nama besar di sektor energi. Ya, ini menimbulkan sebuah sinyalemen bahwa investor secara keseluruhan cukup optimis sebetulnya bahwa perekonomian di tengah kondisi sekarang ini akibat tekanan inflasi dan bayang-bayang resesi, maka ada peluang sejumlah emiten atau sejumlah usaha bisa mendapatkan keuntungan. Hasil perdagangan tadi malam mensyaratkan bagaimana indeks S&P 500 ini mampu berakhir naik hampir di semua sektor, bahkan di S&P 500 ini mengalami kenaikan secara luas. Nah, hasil perdagangan di S&P 500 ini bahkan tercatat sebagai salah satu kenaikan yang terbaik mereka secara mingguan sejak Maret tahun 2020. Di akhir perdagangan tadi malam, indeks Dow Jones mampu mencatat kenaikan sebesar 640,47 atau naik sekitar 2,15% ke level 30.530,25. Kemudian S&P 500 naik sebesar 89 poin atau sekitar 2,4% ke level 3.764. Kemudian Nasdaq naik 270 poin atau sekitar 2% ke 11.069. Ya. Ini sekali lagi, ini adalah sebuah sinyalemen yang cukup positif bahwa pasar menyambut baik kenaikan ini. Nah, kalau kita pada perdagangan mata uang, justru kita lihat ada sebuah hal yang menarik di sini adalah bagaimana yen melemah cukup drastis ya. Ya,
kita lihat bagaimana yen saat ini mengalami pelemahan setelah pemerintah Jepang, dalam hal ini Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida, itu memberikan sinyal atau lampu hijau untuk bagi otoritas keuangan untuk melakukan aksi jual yen dan memberikan dukungan terhadap Bank of Japan untuk mempertahankan kebijakan moneter mereka yang longgar saat ini. Ini tentu saja menjadi sentimen negatif bagi yen yang memang terus melemah saat ini. Di mana sebelumnya kalau kita lihat pada minggu lalu, Bank of Japan sendiri telah memutuskan untuk mempertahankan suku bunga saat ini. Hal ini memang menghancurkan ekspektasi pelaku pasar yang menginginkan adanya perubahan kebijakan agar bank sentral Jepang ini tidak terlalu jauh diversifikasi suku bunganya dengan suku bunga daripada bank sentral lainnya, khususnya dengan The Fed. Nah, apa yang dilakukan oleh pemerintah Jepang ini dengan membuat yen jadi lemah sebetulnya masih sejalan dengan perkiraan sejumlah bank-bank besar sebelumnya, bahwa kemungkinan yen akan setidaknya akan dibiarkan dalam tanda petik untuk melemah sampai ke 140 dolar. Pada level itu diperkirakan baru Bank of Japan akan melakukan intervensi yang lebih agresif. Nah, kita lihat bagaimana untuk membuat kebijakan yang ultra longgar ini, Bank of Japan juga telah meningkatkan pembelian obligasi, di mana mereka berusaha mempertahankan yield untuk obligasi dengan tenor 10 tahun pada kisaran 0 sampai 0,25. Ini adalah target daripada Bank of Japan. Sementara The Fed sendiri, kalau kita lihat dari pernyataan Jerome Powell tadi malam di depan Kongres, itu mereka masih mengisyaratkan bahwa kemungkinan mereka akan melakukan tindakan untuk bersikap lebih agresif dalam menaikkan suku bunganya. Ini menjadi hal yang positif bagi dolar Amerika Serikat. Sementara keputusan daripada pemerintah Jepang tersebut menjadi semacam isyarat bagaimana yen akan menjadi lebih lemah, ya, lebih lanjut. Nah, ini membuat yen dalam perdagangan tadi malam mengalami penurunan terhadap dolar Amerika Serikat, bahkan pada level terendah mereka sejak tahun 1998. Ya. Yen turun ke level terendah dalam 24 tahun ini di harga 136,45 per dolar, setelah dolar Amerika Serikat mampu menembus level tertinggi sebelumnya di 135,60 yen. Kemudian pelemahan yen juga membuat dalam perdagangan cross rate terhadap euro, yen juga melemah turun 1,3% ke level 143,78. Dolar Amerika Serikat sendiri mengalami sedikit perubahan dengan berada di posisi 104,41, di mana pada perdagangan mata uang kita melihat euro menguat ke 1,0529 atau naik sekitar 0,2% setelah ada isyarat dari ekonom ECB yang menyatakan bahwa mereka memang akan menaikkan suku bunga setidaknya 25 basis poin pada pertemuan bulan Juli, dan untuk pada pertemuan selanjutnya di bulan September masih akan mempertimbangkan untuk menaikkan suku bunga lebih lanjut. Nah, perubahan sikap daripada ECB ini menandakan agresivitas mereka menjadi lebih baik setelah pada beberapa waktu lalu ECB masih mengisyaratkan bahwa mereka akan berusaha untuk mempertahankan
sikap dovish mereka setidaknya hingga akhir tahun. Nah, perubahan daripada sikap ECB yang agresif ini tentu akan memberikan dukungan satu sisi terhadap pound sterling. Namun demikian, kalau kita lihat secara komparatif, bagaimana tingkat suku bunga dari Eropa yang masih lebih rendah daripada tingkat suku bunga The Fed, ini masih menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh ECB masih mengisyaratkan mereka di zona yang dovish. Nah, pada perdagangan lain, kita lihat bagaimana pound sterling juga mengalami kenaikan terhadap dolar Amerika Serikat, naik sebesar 0,4% pada level 1.2290, ya, di tengah atau mendapat dukungan dari pernyataan yang bersifat hawkish dari para pembuat kebijakan di Bank of England. Mereka menyatakan bahwa bank sentral perlu menaikkan suku bunga lebih lanjut dalam mengatasi lonjakan inflasi. Nah, inflasi daripada inflasi yang terjadi di Inggris itu nanti akan kita lihat ataupun kita konfirmasi dari sejumlah indikator makro terkini di Inggris. Kita lihat sedikit kita flash untuk jumping bagaimana indeks harga di Inggris itu masih mengalami kenaikan. Ini yang akan mengkonfirmasi bagaimana inflasi masih tinggi di Inggris. Oke, kita lihat dalam perdagangan komoditi, harga emas sedikit mengalami koreksi, mengalami penurunan dan nampaknya bersiap untuk melakukan konsolidasi. Pasar melakukan sedikit aksi jual, ya, di mana melihat ada momentum kenaikan daripada di Wall Street itu sebagai sebuah isyarat risk appetite yang terjadi di market, sehingga safe haven seperti emas memiliki kelemahan saat-saat seperti ini. Ini yang membuat harga emas mengalami sedikit koreksi dan mencoba untuk menembus level supportnya lebih lanjut. Nah, walaupun harga emas dalam posisi tertekan saat ini, namun pasar juga masih melihat ada peluang kenaikan lebih lanjut, mengingat secara fundamental ada kekhawatiran bahwa kebijakan suku bunga Amerika Serikat yang agresif akan menimbulkan potensi resesi ekonomi. Nah, ini yang menjadi pijakan harga emas memiliki peluang kenaikan harga di masa yang akan datang. Nah, konsolidasi harga emas saat ini juga merupakan momentum di mana pelaku pasar menunggu isyarat lebih lanjut dari pernyataan Jerome Powell yang akan disampaikan nanti malam. Kemudian pada perdagangan lain di komoditas minyak, kita melihat bahwa harga minyak mengalami kenaikan karena sejumlah pedagang justru menepis, ya, menghilangkan kekhawatiran terhadap potensi bahaya resesi. Harga minyak mentah Brent untuk kontrak Agustus naik sebesar 0,85% ke harga 114,98 dolar per barel. Ada sebuah isyarat dengan hasil perdagangan ini bahwa koreksi harga minyak nampaknya telah berakhir, di mana indikasinya adalah selisih harga antara minyak mentah Brent dengan WTI telah melebar ke lebih dari 5 dolar per barel. Ini mungkin terjadi karena adanya pemadaman produksi minyak di Libya yang semakin besar. Ini menjadi sentimen positif bagaimana pasokan dunia masih akan tercekik, ya, sehingga kesulitan bagi dunia untuk memenuhi permintaan minyak saat ini yang tetap tinggi, sementara pasokan terus berkurang. Nah, ini akan menjadi potensi kenaikan harga minyak lebih lanjut. Nah, kita lihat sejumlah indikator ekonomi yang
mungkin perlu mendapat perhatian pelaku pasar hari ini. Ya. Sebelum kita melihat indikator lebih lanjut, kita mencoba melihat bagaimana pernyataan daripada Goldman Sachs sebelumnya yang melihat bahwa potensi resesi dari Amerika Serikat itu akan meningkat di tahun ini. Ya. Ada perkiraan bahwa awalnya mereka hanya meyakini hanya sekitar mungkin 15% resesi Amerika Serikat akan terjadi tahun ini. Namun saat ini justru mengalami kenaikan. Mereka melihat ada potensi kenaikan resesi bahkan sampai di atas 30% ya tingkat keyakinannya. Nah, ini adalah sebuah PR yang akan menjadi concern daripada baik itu The Fed ataupun pemerintah Amerika Serikat. Bagaimana mereka perlu memitigasi ancaman resesi ini. Nah, oke, kalau kita lihat pada sejumlah indikator yang akan perlu diperhatikan hari ini, kita lihat ada tiga indikator yang penting, ya, yaitu angka CPI daripada Inggris, kemudian CPI daripada Kanada, dan pernyataan Powell di Kongres nanti malam. Kalau kita bedah lebih lanjut, kita lihat bagaimana angka CPI Inggris itu diperkirakan akan naik dari 9%, ya, dari 9% menjadi 9,1%. Nah, apabila kita lihat lebih detail, pada angka core CPI-nya itu mengalami penurunan dari 6,2% menjadi 6% saja. Ini mengisyaratkan bagaimana inflasi di Inggris itu masih mengalami kenaikan, sementara untuk harga inti biasanya di luar harga energi dan harga sembako itu sudah mengalami penurunan harganya. Nah, tingginya angka CPI ini akan mengisyaratkan potensi inflasi dan kemungkinan menjadi sentimen positif bagi Bank of England untuk mereka bisa mempertimbangkan menaikkan suku bunga lebih lanjut. Nah, ini tentu akan memberikan dorongan positif terhadap pound sterling. Kemudian data dari Kanada juga menunjukkan angka CPI secara bulan per bulan itu juga akan mengalami kenaikan dari 0,6% diperkirakan akan naik menjadi 1%. Di mana dari sejumlah angka CPI faktornya kita melihat angka core CPI juga diperkirakan akan naik. Nah, ini juga mengkonfirmasi apa yang sudah dilakukan oleh Bank of Canada sebelumnya, di mana tingginya inflasi ini juga membuat mereka bersifat agresif. Seperti kita ketahui, mereka beberapa waktu yang lalu telah menaikkan suku bunganya secara mengejutkan. Kemudian untuk yang melakukan transaksi di Swiss francs, mungkin perlu memperhatikan pernyataan daripada Gubernur Bank Sentral Swiss, Jordan Spix, Jordan ya, yang akan memberikan pernyataan pada pukul 8, sekitar pukul 8 nanti malam. Dan yang paling ditunggu malam ini tentu adalah pernyataan dari Jerome Powell yang akan memberikan pernyataan di depan anggota Kongres tentang apa yang menjadi alasan dari Bank Sentral Amerika Serikat ini menaikkan suku bunga sebesar 75 basis point. Walaupun mungkin pasar secara keseluruhan memahami atau sudah mengetahui sebelumnya, tetapi setidaknya Powell harus memberikan kesaksian secara resmi kepada Kongres apa yang menjadi latar belakang bagi The Fed menaikkan suku bunga secara agresif tersebut. Jadi ini adalah sebuah keharusan bagi mereka untuk menjelaskan kepada wakil rakyat atas kebijakan yang sudah diambil. Nah,
Pelaku pasar juga bisa melihat atau mencerna sejumlah pernyataan Powell terkait dengan kebijakan suku bunga ke depannya. Ini tentu akan memberikan tingkat keyakinan akan seberapa besar The Fed ini akan bersifat agresif di masa yang akan datang. Kemudian mendekati tengah malam akan ada data ekonomi yaitu consumer confidence dari Euro yang diperkirakan mengalami sedikit kenaikan dari sebelumnya minus 21 menjadi hanya minus 20. Walaupun sedikit mengalami kenaikan, tetapi angkanya adalah negatif. Ya, ini mengisahkan bagaimana para konsumen di Eropa itu kehilangan tingkat kepercayaan mereka. Ini tentu akan menjadi sentimen negatif terhadap euro lebih lanjut. Nah, untuk outlook ya perdagangan hari ini, kita lihat dalam perdagangan komoditi, harga minyak masih memiliki peluang untuk turun kembali. Kita lihat harga yang diperdagangkan saat ini pada kisaran 107,63 dolar per barel. Ini masih berpeluang untuk turun lagi setidaknya dalam jangka pendek ini ke 106,40 sampai 105,20 dolar per barel. Kita melihat bahwa selama harga masih diperdagangkan di bawah 109,80, maka harga minyak memiliki peluang turun lebih lanjut. Sementara pada perdagangan emas, kita lihat secara intraday hari ini juga demikian, harga emas selama masih diperdagangkan di bawah 1.840, di mana seperti saat ini di kisaran perdagangan 1.829, harga emas memiliki potensi koreksi sampai ke 1.820 bahkan ke 1.815. Ini bisa menjadi pertimbangan bagi pelaku pasar untuk melihat peluang penurunan harga emas lebih lanjut. Kemudian untuk pound sterling, kita lihat bagaimana pound sterling ini berpeluang mengalami koreksi, ya, penurunan lebih lanjut, melanjutkan dari sesi penutupan tadi pagi. Kita lihat ada potensi penurunan pound sterling dari posisi 1.2258 untuk mentargetkan penurunan ke 1.2220. Kita masih meyakini bahwa potensi penurunan ini tetap terjaga sepanjang hari ini selama pound sterling di bawah 1.2285. Kemudian untuk euro, kita melihat bahwa perdagangan euro versus USD ini juga berpeluang mengalami penurunan. Ya. Dari kisaran saat ini di 1.0520, kita melihat bahwa euro versus dolar berpotensi turun sampai ke 1.0495. Kemudian dalam perdagangan Aussie versus dolar juga diperkirakan akan mengalami penurunan selama harga masih terjaga di bawah 0.6980. Ya. Kita lihat Aussie berpeluang untuk turun setidaknya ke 0.6935 sampai ke 0.6920. Kemudian dalam perdagangan dolar versus yen, kita melihat bagaimana penguatan dolar ini akan membuat yen melanjutkan pelemahannya, ya, dari posisi sebelumnya di 135. Kita melihat potensi kenaikan dolar versus yen tetap terjaga selama harga masih di atas 13600. Kita bisa melihat peluang penguatan dolar akan membuat yen melemah setidaknya ke 13710.
Kemudian untuk Swiss franc kita melihat ada potensi penguatan dolar juga, sehingga dolar versus Swiss franc berpeluang untuk naik dari posisi 0,9645. Kita melihat ada target terdekat di 0,9690 sampai di 0,9710. Dalam perdagangan indeks bursa Amerika Serikat di perdagangan berjangka, kita melihat bagaimana Dow Jones ini masih memiliki peluang untuk naik di atas 30.400 ini, memiliki peluang naik ke level 30.640 sampai 30.755. Sementara untuk Nasdaq berjangka juga memiliki potensi kenaikan dari harga 11.568 menuju 11.750. Kemudian untuk S&P 500 kita melihat ada potensi kenaikan dari level 3.762 mengarah ke 3.793 sampai ke 3.810. Ini adalah potensi teknikal dari sejumlah produk yang diperdagangkan di GK Invest. Jadi mungkin teman-teman di sini bisa melihat sejumlah peluang yang ada, yang bisa menjadi pertimbangan mereka untuk mengambil posisi saat ini. Oke, untuk morning talk pagi ini kita tutup, ya, kita sudahi, dan selamat pagi semua.